dan yang kita banggakan Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah dengan segala hormat. Kameramen mundur. Kameramen mundur. Kameramen. Kamera duduk, kameramen duduk. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang saya takzimi, Bapak Bupati Rokan Hulu, tentunya beserta istri yang saya hormati. Di mana-mana kalau saya nyebut suami pasti sekaligus istri. Kenapa? Karena saya meyakini tidak ada kesuksesan seorang suami kecuali berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Masuk. Bapak Wakil Bupati, guyon Bu. Ibu Bupati langsung berbisik sama Bupati, salah ngundang Kiai. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Ketua DPRD dan jajaran Forkompinda yang hadir, yang saya hormati, segenap banom-banom Nahdlatul Ulama. Saya lihat di sana ada ibu-ibu muslimat, juga ada fatayat. Apa sih bedanya muslimat dengan fatayat? Bedanya tipis. Kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Sahabat Ansor Banser, Ibnu IPPNU, juga ada Pakar Nusa, dan seluruh yang hadir yang berbahagia. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Pak Bupati, cintaku pada masyarakat Rokan Hulu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau semua yang kita lakukan atas nama cinta, maka Allah pun akan membalasnya atas nama ridho dan cinta. Saya meyakini Anda hadir atas nama cinta, sehingga jam 11 siang yang biasanya panas membara, alhamdulillah pagi hari ini adem dengan angin sepoi-sepoi, matahari yang belum menampakkan sinarnya. Kita husnudzon, mudah-mudahan ini semua merupakan bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya doakan Banser duduk di depan, mudah-mudahan kalian masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Alhamdulillah Pak Bupati, ini hari saya keempat apa ketiga ya? Keempat di Riau. Semalam berkunjung ke daerah Sukadamai, kecamatan Tambusai Utara, dan saya baru merasakan ketika masuk ke Tambusai Utara, subhanallah, ada ombak tanpa air karena jalannya begitu bergelombang di sana. Saya sampaikan mudah
di sana. Amin. Kalau Pak Kapolres tahu, itulah bedanya Rokan Hulu sama Jakarta. Apa bedanya? Rokan Hulu banyak jalan berlubang, sementara Jakarta banyak lubang berjalan. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, satu ayat yang pertama kali diterimakan kepada baginda Rasulullah Muhammad, bunyinya adalah Iqra bismi rabbik. Ini ayat pertama. Di situ ada bahasa Iqra, di situ ada bahasa bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Kalau orang NO biasanya unggul di masalah spiritualitas, Muhammadiyah selangkah lebih maju di masalah intelektualitas. Maka saya bilang, lah wong NU kuwi biasane gede atine, wong Muhammadiyah biasane gede ndase matamu kok ndase. Otaknya akalnya kok ndase. Penak ndase apa? Penak ndase, Gus. Enak ndase ya? Oh, ndasmu. Nah, saya mau berangkat dari intelektualitas dan spiritualitas. Kenapa saya katakan Muhammadiyah secara umum lebih tunggul di masalah intelektualitas? Pembangunan perguruan tinggi, pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, mereka selangkah lebih maju dibandingkan kita, dan itu kita akui. Tapi persoalan spiritualitas kita jauh lebih unggul dibandingkan mereka. Coba Anda lihat, di mana-mana pengajian yang diadakan oleh orang Nahdlatul Ulama itu jauh lebih besar dibandingkan kelompok manapun. Ini harus diakui, pembangunan pesantren yang tercatat di RMI, Rabithah Ma'ahid Islamiyah, lebih dari 30.000 pesantren. Artinya apa? Kalau satu pesantren ada yang 10.000, bahkan ada yang 20.000, berapa santri yang dihasilkan dari pesantren Nahdlatul Ulama? Yang pengen saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kualitas spiritualitas ini diimbangi dengan kualitas intelektualitas. Artinya apa? Orang NU dituntut untuk lebih cerdas. Dalam rangka apa? Dalam semua hal, termasuk menghadapi era kekinian. Kenapa? Karena dakwah sendiri dari masa ke masa itu sudah berubah caranya. Di zaman Nabi kita mengenal istilah dakwah bil lisan, dengan menggunakan kekuatan mulutnya, lisannya. Di zaman sahabat bil kolam, sudah mulai nulis. Di zaman wali bisa kofah, budaya. Bagaimana menyampaikan pesan-pesan agama cukup dengan menggunakan adat istiadat dan budaya serta lagu-lagu yang dikemas oleh para wali. Maka coba kita lihat Pak Bupati menyampaikan babul toharoh tentang bersuci, tidak perlu membaca ayat tentang bersuci, cukup menggunakan lagu, judulnya sluku batok. Batok ela si Romo menyang le payung sluku batok, dari bahasa Arab huslu batnaka, mandikanlah batinmu, bersihkanlah batinmu. Batok ela elo batnuhu la ilaha illallah, batin yang baik itu adalah yang senantiasa gumantung marang Allah. Si Romo menyang Solo, dari bahasa Jawa si Ramo aduso, mandilah menyang berangkat Solo sholat. Makanya kenapa kalau kita mau sholat harus suci. Bahkan persucian dalam Islam diatur sampai hal terkecil soal bersuci. Contoh kamu kencing, ada toharohnya. Maka siksa kubur yang paling berat salah satunya adalah wong nguyuh ora cewek. Banser hati-hati. Lagi dinas ngapal kiai malah ning mburi panggung, nguyuh ngadeg. Ora cewek sangune malah ilmu tutul ke tiang listrik. Lagi minggat arep nguyuh mesti. Oh ngatur tumpeng.
Itulah orang NU, kalau bikin pengajian jelas, ngamal yen orang ngemil ngomel. Ngaji yen orang nguntal ngantuk. Saya itu ingat, kok lama-lama tak rasakan ya, baru ini pengajian di pendopo kabupaten nggak ada kipas anginnya ya. Saya nggak minta Pak Bupati, hanya mengingatkan. Kipas angin nggak ada, kopinya juga nggak ada. Harga sawit turun, Bos. Oh, lagi proses. Pak Bupati bilang sama saya, Gus, nggak ada kopi, diganti mentahan saja. Kopi entah. Kopi susu. Kopi mentah matamu. Faktor intelektualitas hari ini yang harus kemudian kita kejar. Karena apa? Ternyata Wali Songo sebagai role model untuk kalangan Nahdlatul Ulama, dengan begitu cerdasnya menggambarkan Islam yang rahmatan lil alamin dan bisa diterima dengan baik di Indonesia karena cara yang digunakan begitu luar biasa. Ngomong soal kematian, nggak perlu membaca ayat kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, nggak perlu, cukup membuat lagu judulnya apa? Turi Turi Putih. Orang Rokan dulu tahu lagu Turi Turi Putih? Turi Turi Putih ditandur kebon agung. Bob menengok, malah kalau dek munyuk menengok di sana. Kamu jangan terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas ya. Saya ini kok lemu nih kali ini. Mesti NO ini. Lemu. Bendera ini kayak besek. Oke, sama kok wateng kabeh tadi. Lah piye wong eno gak gemuk? Yasinan, tahlilan, sholawatan, istighosahan, tetangganya sakit minta didoakan, yang sakit mati makan lagi 7 hari. Iya. Cocok. Turi Turi Putih. Sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Anda semua saya nasihati, kata Wali Songo. Orang itu kalau sudah mati dibungkus kain kafan warnanya putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Enggak wajib Pak Bupati, sunnah. Jadi kalau Bu Bupati pengen pakai kafan warnanya pink, boleh, enggak apa-apa. Paling malaikatnya teriak, wow, kemayu. Pagar nusa pakai hitam, boleh. Begitu dibuka malaikat teriak, wow, pakai hitam, siapa takut? Anda orang NU Banser, Gus, saya besok pengen kain kafan warnanya hijau, boleh. Paling malaikatnya bengok, wow, lontong. Ditandur itu artinya dikubur. Kebon agung itu artinya kuburan. Supaya tahu itu kuburan biasanya diwenehi patok, kata orang Jawa. Kalau patok satu itu namanya tenger, kuburan itu patoknya 2, berarti tenger. Lah kenapa dalam budaya Nahdlatul Ulama orang mati dikirim doa karena tenger. Apakah ini ada penjelasan rasionalnya? Ada nggak bukti yang menyatakan bahwa orang mati itu tenger? Ada. Al-mayyitu fi qabrihi kal gharik al-mughawis. Mayit itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing yang membutuhkan pertolongan. Tenger. Yang tadiru dakwatan, yang menunggu doa. Doa dari
siapa? Talhaquhu min abihi, doa yang diharapkan dari bapak ibunya, au min akhihi, atau dari saudara-saudaranya, au min sodikin lahu, atau dari kanca-kancanya. Kanca-kancanya bahasa Indonesianya apa? Saya itu banyak kosakata bahasa Jawa Pak Bupati, itu tidak ada bahasa Indonesianya. Makanya kadang-kadang di bahasa Jawa ada, di Indonesia nggak ada kalimatnya. Contoh, mususi beras. Apa bahasa Indonesianya? Mencuci. Berarti nggak ada bedanya beras dengan sempak. Kalau orang Jawa, beras dipususi, gelas diisai, baju dicuci. Diksinya seperti itu. Nguyuh anyang-anyangan, nggak ada. Apa bahasa Indonesianya? Kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan tuh bahasa Indonesianya kencing macrit-macrit. Itulah kekayaan bahasa Jawa Pak Bupati. Bahasa Inggrisnya makan itu cuma satu. Apa? Eat. Bupati eat, Kapolres eat, Wakil Bupati eat, DPR eat, Banser eat. Coba kalau bahasa Jawa, dah urung-urung badok cangkemmu turun. Kamu yang sabar dong. Kok kamu kasar? Halus dong kayak aku. Iya. Dahar, net, mangan, madang, untal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, mentok. Siapa kayak Bupati nepi nopo? Dahar, enak. Siapa itu? Kapolres nepi nopo? Nedi, enak. Siapa kayak Banser nepi nopo? Badok. Jawa. Wa idalahikothu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Wali Songo menyampaikan perihal itu cukup dengan lagu judulnya Turi Turi Putih. Nasihati pejabat supaya tidak korupsi, nggak perlu baca dalil macam-macam. Cukup dengan lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Makanya besok kalau Anda punya pengajian, ngaturi Pak Bupati, acara selanjutnya sambutan dari Bupati Rokan Hulu, waktu dan tempat dipersilakan. Begitu beliau naik mimbar langsung dikawal. Gundul gundul pacul cul, gemblelengan, nyunggi nyunggi wakul kul, gemblelengan wakul glimpang segan. Itu lagu Pak Bupati Nyuwun Sewu didesain oleh Wali Songo untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang mempunyai jabatan sebagai amanah, jangan gemblelengan, jangan bergaya, karena kalau Anda gemblelengan wakul glempang segane jadi saratan. Kalau Anda macam-macam gemblelengan tumpah karena apa? Karena kelakuannya sendiri, korupsi, maling duit rakyat. Jangan gemblelengan. Saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa sekarang banyak pejabat ditangkap KPK? Itu salahnya guru TK. Gara-gara anak masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Lah pentingnya apa coba? Kancil Nyolong Timun diajarkan kepada siswa. Itu kan gak ada pentingnya sama sekali. Karena TK-nya diajari cerita Kancil Nyolong Timun, begitu jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Irungokno kuwi. Hati-hati, kamu jadi bupati boleh, jadi DPR boleh, tapi jangan kayak kancil. Makanya bahasa Gus Miftah kalau ngaji di Senayan sana galak. Kewan sing gaweane mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok sing mangan duit rakyat jenenge bajingan. Kalau kamu ngomong bajingan ya saya. Makanya hari ini tanda mati, mic-nya mati. Tukang sonet tak ajar loh, we.
Jangan mati-mati dong. Ini tadi hidup. Kalau enggak ini servernya terlalu jauh. Atau jangan-jangan soundnya belum dibayar. Gratisan. Belum. Oh sama. Ya sama. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati oke, dipek kancane ya. Maka pagi hari ini kita berkumpul. Harlah NO bisa di sini, mudah-mudahan merupakan tanda cinta dari Pak Bupati untuk kita semuanya. Itu cara yang dilakukan oleh para wali terlebih itu. Oh, mati meneh kan? Ada nggak mic yang lebih jelek? Kamu jangan membuat malu Bupati dong. Masa kayaknya kak cakep, mic-nya bosok. Oh ini tukang soundnya? Oh kamu tukang sound? Oh tukang foto. Cek, kalau enggak servernya terlalu jauh mas. Atau diwale wis. Aku ngeson kamu ngaji di sini. Cocok kali. Apa bu? Buka kacamata. Apa hubungannya tausiah dengan mata itu? Buka. Ya sudah, karena banyak yang maksa buka kacamata, pengajian saya akhiri ya. Bro, nyangkut. Asas. Masuk mic nganggo kondom. Cek. Ayo mas sound system dibenahi. Cek. Yang mesti cangkeme rondo. Kopi dulu. Kopi susu. Ibu-ibu muslimat tahu nggak kenapa kopi itu pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi begitu cerdasnya untayan-untayan syair yang dikemas melalui budaya untuk menerjemahkan ajaran agama. Dan ini merupakan tantangan bagi Nahdien hari ini. Bagaimana kemudian kemurnian ajaran Islam bisa diterima oleh masyarakat dengan cara-cara yang simpel. Maka kalau tadi di zaman Nabi bil lisan, kemudian di zaman sahabat bil kolam, di zaman Wali Songo bisa kofa atau budaya, hari ini dakwah kembali berkembang menggunakan metodologi namanya apa? Dakwah bil medsos. Bagaimana ajaran agama bisa sekian cepat diterima oleh masyarakat? Makanya kita kemas yang menarik. Kalau Wali Songo jelas budayanya nggak perlu diragukan. Walaupun hari ini banyak lagu-lagu Wali Songo yang sudah tidak dihafalkan, kalah sama lagunya orang-orang TK. Saya banyak lagu anak-anak TK itu yang nggak setuju Pak Bupati. Contoh itu, po ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Sampai hari ini akal saya belum bisa menerima. Sejak kapan belalang itu kalau siang makan nasi, malam minum susu? Lagian kalau lagu ini dinyanyikan sama anak kecil, Bu Bupati, itu salah. Yang siang makan nasi, malam minum susu itu anaknya atau bapaknya? Kenapa kalau saya ngomong susu sampean bahagia? Enak, Gus. Enak. Memang sih, cowok itu pada dasarnya seperti soda. Maksudnya, kalau ketemu susu pasti gembira. Ada lagi lagu yang menurut saya nggak perlu dibesar-besarkan. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Itu kan lagu pembulian cucu kepada mbahnya. Ibu-ibu muslimat jemput cucunya, malah dihina sama cucunya. Nenek sudah tua, giginya di jendela, kan
Dan satu lagi Pak Kiai PCNU, yang paling saya nggak suka lagu apa? Balonku ada 5. Ini penghinaan terhadap Nahdlatul Ulama. Bagaimana enggak? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus harus balon hijau? Kan masih ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna ungu. Kenapa yang meletus balon hijau? Gara-gara yang meletus balon hijau, orang NU disuruh akur itu susah. Kenapa? Mergo balon meletus. Coba, saya ceramah di gereja Jakarta Utara dalam rangka membentuk toleransi di tengah-tengah masyarakat yang pluralis. Saya datang membawa misi damai, diundang dalam rangka peresmian gereja. Saya ceramah di situ. Publik luar negeri memberikan acungan jempol kepada saya. Bahkan saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika, untuk berbicara toleransi. Yang dihadirkan siapa? Miftah kader Nahdlatul Ulama. Mereka kenapa ngundang saya? Gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara. Tapi apa yang terjadi? Dibully saya. Saya dibully oleh kelompok kadrun, dibully sama teman-teman kiai sendiri. Saya datang ke Abah Lutfi. Bah, kenapa saya teman-teman yang lain membuli saya? Persoalannya bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Persoalannya bukan masalah nasab. Saya dipermasalahkan Miftah itu nasabnya siapa? Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Kalau ngomong soal nasab, ayo buka-bukaan, it's okay, never mind, it does not matter. No what? Saya punya mbah ke-9 namanya Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Karena kebetulan saya Ponorogo tapi lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau asisten saya ini jelas Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Saya punya mbah Pak Bupati, namanya Mbah Muhammad Besari. Ini saya nomor 9. Di bawah nanti ada Mbah Yai Ilyas, Mbah Yai Madarum, sampai saya nomor 9. Saya berbicara ke atas saja. Mbah Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari. Kalau Muhammad Besari makamnya di Ponorogo, di Tegal-Sari. Punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban, Madiun. Punya bapak lagi namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang di Kediri. Raden Demang punya bapak namanya Pangeran Demang di Kediri. Pangeran Demang punya bapak namanya Ratu Jekulo. Ratu Jekulo punya bapak namanya Brawijaya Limo. Jadi bukan masalah persoalan nasib. Itu saja. Dan orang NU itu memang lucu. Kalau ada musuh bersama kompak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Kan danco. Aku tahu kamu nunggu kalimat itu dari mulut. Lagi mbahmu lah. Jadi saya itu sebenarnya mau ngempet Pak Bupati. Tapi di mana-mana kalau saya nggak ngomong itu ditunggu-tunggu. Saya ngaji di hallnya Mbah Wahab Hasbullah bersama Presiden Jokowi. Ditonton oleh pejabat-pejabat kiai-kiai. Saya ngempet ngaji 40 menit sama sekali nggak ngomong danco. Malah begitu selesai kiainya datang. Gus, kok nggak ngomong danco? Karena saya paham danco itu apa. Tahun 2018 saya ke Belanda di Amsterdam, ke museum di Belanda. Danco itu seorang tokoh di Belanda namanya Danko. Ada yang namanya Jancok. Ketokohan ini diabadikan jadi nama tank. Tanknya ini kecil, jadi bisa masuk ke jalan-jalan sempit yang ada di Surabaya. Lah kalau tanknya ini masuk ada tulisan itu, orang Surabaya teriak-teriak Jancok. Karena mau ngomong Danko susah. Kok Gus Miftah kalau ngomong Dancok fasih? Lah saya tahu tajwid kok. Jadi makhorijul hurufnya pas. Panjang pendeknya pas. Apalagi kalau bacanya pakai kol-kola. Dancok kok. Sangel, angel.
Bupati ini ya iso miso. Kan orang seperti banyak Lampung juga kayak saya. Cuman beda nasib saja. Semoga Pak Bupati panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Bupati hidup sendiri. Iya. Bupati ini batin. Oke, ini asli. Potong. Potong matamu. Jatah orang jelas kok dipotong. Lah, hari ini di era milenial, kenapa kemarin di sambutan Pak Jokowi di pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau menyebutkan satu nama, Ainun Najib, orang Indonesia yang bekerja di Singapura sebagai ahli IT. Tolong tuh dibawa pulang oleh orang kiai-kiai NU. Kenapa? Karena dia kader NU. Kalau saya melihat ceramah beliau ini, beliau berharap bahwa Nahdlatul Ulama ke depan sadar media. 3-4 tahun yang lalu Pak Bupati, 3 tahun yang lalu ada survei Ustadz yang berpemahaman wasatiyah moderasi. Dari 10 besar Ustadz yang terkenal di medsos yang dianggap paham moderasi beragama dan wasatiyah itu hanya 1, Gus Miftah. Yang lain semuanya Wahabi dan Salafi. Ini kenapa terjadi? Karena kelompok mereka sadar media, sementara kita nggak sadar media. Maka kenapa Pak Jokowi kemarin mengatakan tuh ada ahli IT dari Singapura, kerja di Singapura, orang Gresik, bawa pulang ke Indonesia. Karena tantangan zaman berubah. Dan NU tidak pernah kita ketinggalan, tetapi posisi NU sebenarnya harus merawat perkembangan zaman. Contoh begini, saya kemarin dihubur-hubur wartawan gara-gara pendapat saya tentang kripto itu berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengatakan kripto itu haram. Kalau saya nanti dulu. Kita lihat perkembangan zaman. Secara juknis, Islam tidak pernah mengatur alat pembayaran itu apa. Makanya kemudian dari masa ke masa mengalami perubahan. Di zaman awal Islam, alat pembayaran menggunakan apa? Dirham, dinar. Bentuknya apa? Logam. Antara nilai dengan materinya itu sama. Jadi logam itu emas, kalau dijual senilai emas. Antara materi dan nilainya sama. Kemudian berubah lagi dari logam menjadi kertas. Yang antara nilai dan materinya tidak imbang. Contoh Pak Bupati, sama-sama kertas, yang satu pakai kopiah Bung Karno, yang satu botak dari Amerika. Itu nilainya berbeda, padahal materinya sama. Kita dengan Singapura, sama-sama kertas, nilainya berbeda, padahal materinya sama. Maka kemudian ada gap dan kesenjangan antara satu negara dengan negara yang lainnya soal mata uang. Maka kemudian muncullah kripto yang menurut saya ini menjadi solusi problem solving dari kesenjangan mata uang antara Amerika dan Indonesia. Kenapa? Karena kripto di masing-masing negara nilainya sama. Orang bilang kan nggak bisa diserah terimakan. Lah bagaimana kamu bisa menyerah terimakan kalau kamu nggak punya kripto? Sing mau serahke apa, Cok? Nggak ada. Nggak ada nilai manfaat. Ada, Pak Bupati, tadi saya cerita. Kemarin sebelum Muktamar Nahdlatul Ulama, saya lelang belangkon. Belangkon saya ini saya buat seharga 90.000. Dilelang laku 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya Gus Miftah laku 900 juta. Apalagi sempaknya. Enak orang ngajar tuh ibu-ibu muslimat. Apalagi isinya. Emangnya aku cowok apaan? Dan Pak Bupati, belangkon saya itu dibeli dengan menggunakan kripto. Kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan, oh kripto itu boleh untuk komoditi, tapi nggak boleh untuk alat tukar. Kemarin yang punya kripto beli belangkon saya, sebelum beli kriptonya dikaskan dulu melalui mekanisme wallet, ditransfer ke wallet, kemudian ditukarkan menjadi rupiah, baru untuk bayar belangkon saya 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung.
kemarin sebelum berangkat ke sini Pak Bupati, saya dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, belangkon paling mahal sedunia, 900 juta. Anak-anak Banjar, ibu-ibu muslimat, fatayat, ingat ya, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adab. Segala sesuatu kalau banyak pasti murah kecuali adab. Maka kalau kamu pengen menjadi mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai banyak yang pakai belangkon jarang, maka mahal. Kiai banyak, tapi yang mau ngaji di lokalisasi jarang, hanya Gus Miftah. Berarti Gus Miftah termasuk barang langka. Kalau langka Gus Miftah antik, kalau antik Gus Miftah harganya Iya. murah dinyang. Abai samune. Iya foto-foto ya. Oh wartawan. Akekmu kok keren. Itu batu nisan ya. Batu ginjal. Nah, saya pengen ke depan ini NU ketika berbicara intelektualitas, bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima secara asik dan menyenangkan. Kalau posisi beragamanya jelas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, bahwa orang NU itu harus mempunyai paham wasatiyah, moderasi, tidak boleh kaku, nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri. Posisi kita di mana? Tengah-tengah, namanya wasatiyah. Baik di dalam beragama maupun berbangsa. Dari tadi saya tengok belum datang kipasnya. Begitu ada kipas, nggak ada colokannya. Kan aku sumo. Seger. Lah cangkem bosok ya. Terus kayak ngombe ger. Iki yo ngono, pengajian depan dia itu tungkae selonjor ke ora yu. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Tungkae meletek-meletek celukane mamah lah. Lah Ibu Bupati yo lumrah karo Pak Bupati, mama iya papa. Lah kowe gaweane ning kebun sawit mamah. Mama iya papa. Mama kemana? Ngarit papa. Mama kok ngarit? Brondol dong. Mamane brondol. Papa kemana? Grondol. Grondol. Jadi apa? Bagaimana kemudian mensiarkan agama ini dengan konsep wasatiyah? Dan itu yang saya lakukan. Saya tahun 2018 konferensi pers di Belanda bersama teman-teman wartawan di Eropa. Karena waktu itu mereka kaget, kok bisa pengajian soal agama bisa diterima di lokalisasi dan klub malam. Jadi Pak Kiai, yang pertama saya dapat penghargaan belangkon termahal. Yang kedua, saya dapat penghargaan Leprit sebagai dai yang secara kontinu dan konsisten pengajian di lokalisasi. Sejak tahun 2000, berarti sudah 22 tahun saya membersamai para PSK. Yang ketiga, saya dapat penghargaan apa? Selebriti yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Ada lebih 150 sampai 200 truk di Indonesia yang gambarnya Gus Miftah di bokongnya. Tapi yang paling keren satu, ada mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Ada gambarnya Gus Miftah, ada captionnya. Apa tulisannya? Silitmu adalah rezekiku. Jadi nggak ada Pak Bupati artis atau selebriti di Indonesia yang gambarnya lebih banyak dibandingkan saya yang dilukis di bokong truk. Ada umpamanya ngomong soal pasangan suami istri, di situ gambarnya Gus Miftah. Quote-nya apa? Pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Amalan NU dihina, bid'ah, sesat dan lain sebagainya. Maulid Nabi bid'ah, tahlilan sesat. Saya buat. Di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada captionnya. Cukup Rokib dan Atib yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu.
Oh, ini jamaah Gus Miftah banyak yang janda. Ada truk gambarnya Gus Miftah, captionnya janda. Oh, hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa? Canda. Saya tadi bilang apa? Yomen cangkem-cangkem muda. Rondong ini telah bilang, hah? Kacamata meneh. Nah, ternyata jawaban saya waktu itu apa ketika di Belanda? Ini kan aneh. Agama yang berkaitan dengan moral dan etika bisa diterima di klub malam yang berkaitan dengan maksiat dan dosa. Kalau saya pengajian sama ibu-ibu muslimat Fatah gini normal, pakaian rapi. Kalau yang saya hadapi di lokalisasi dan klub malam, Bu, wow. Kan laki-laki mau begitu. Kalau di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya di rumah, weh. Kurang ajar orang lanang. Makanya ibu-ibu ingat ya, cowok itu kelemahannya di mata, cewek itu kelemahannya di telinga. Karena cowok itu kelemahannya di mata, itulah kenapa perempuan dituntut untuk pinter make up dan dandan. Kalau Anda mengatakan, wah gak penting dandan, toh saya udah punya suami, hei hati-hati. Kalau kamu gak bisa dandan dan make up, ingat, di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Tapi saya protes, sinetron layangan putus. Gara-gara sinetron itu semua laki-laki dicurigai sama istrinya. Pak Bupati ingat ya, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Perempuan itu kan ahli sejarah. Sekali laki-laki salah, seumur hidup ingat terus. Gumun aku. Makanya saya ditanya, Gus nikah lagi nggak? Kalau saya nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jelas, kalau istri Arab saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Kayak Gus Dur zaman Orde Baru, rapat sama kiai-kiai, ada intel di dalam, menyelidiki, menginteli aktivitas para kiai. Akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, kita mulai saat ini karena ada intel, tolong ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya intel laporan sama Kapolres, gimana tadi kiai-kiai itu zaman Orde Baru? Oh nggak apa-apa kok Pak Kapolres, kenapa? Mereka hanya saling mendoakan. Goblok. Makanya ini Pak Jokowi dari Jakarta pindah ke Kalimantan Nusantara, namanya saya setuju. Karena Nusantara itu kepanjangannya adalah NU, santri, polisi, dan tentara. Ya, sebelum saya lanjutkan selawatan dulu yuk. Walaupun suara saya berat, tidak enak. Ayo tim Madura siap-siap.